Perkenalkan, nama saya Agnes Jessica Tano, biasa dipanggil Agnes. Saya berasal dari Hueknutu, Kecamatan Takare. Perkenalkan, nama saya Habel Darvan Sakan, berasal dari Pukdale. Pembaca yang baik tidak terburu-buru. Agnes dan Habel adalah dua dari ratusan anak yang berkesempatan mengejar impian mereka di sekolah rakyat. Di sini, Agnes, Habel, dan teman-temannya tidak hanya belajar secara akademik. Mereka juga dibekali dengan pendidikan karakter, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal mereka di masa depan. Hari-hari di sekolah rakyat dimulai sejak pagi. Kedisiplinan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dari bangun tidur, menjaga kebersihan kamar, mengikuti apel, hingga belajar di kelas. Setiap aktivitas dirancang untuk membentuk karakter dan kemandirian. Biasanya di rumah saya bangun jam 6:30, tapi sampai di sekolah rakyat saya bangun jam 4 pas. Dan setelah itu mengikuti ibadah, membersihkan ruangan dan merapikan tempat tidur. Setelah itu kami mengikuti senam pagi dan selesai senam pagi kami pergi ke ruang makan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Saya setiap kali di asrama, sebelum tidur siang atau malam, rajin membaca kitab suci, berdoa, beribadah bersama, dan merenungkan firman Tuhan, sedikit firman Tuhan. Hampirlah dengar doaku, Yesus padamu. Tidur, es dulu ya bawa sapu ya. Iya.
Di tempat ini, pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Asrama menjadi ruang belajar kehidupan. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini sangat bermanfaat untuk kami semua yang ada di sini. Saya merasa senang karena fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kami hanya cuma belajar, rajin belajar dan rajin sekolah. Karena semua sudah diberikan oleh pemerintah, kami siswa tidak mengeluarkan sedikit uang. Selain fasilitas yang mendukung, pendampingan dan pengasuhan sangat dibutuhkan oleh Agnes, Habel, dan teman-temannya. Orang tua asuh hadir sebagai sosok pendamping, sosok orang tua angkat dari siswa-siswi sekolah rakyat. Bersama merekalah anak-anak ini akan tumbuh dan berkembang. Tugas saya di sini adalah sebagai orang tua pengganti, yaitu wali asuh mereka yang mengasuh anak-anak, baik dari bangun pagi sampai mereka tidur kembali. Jadi tugasnya seperti mendampingi anak-anak dalam proses belajar, membentuk karakter mereka di asrama. Sebagai wali asuh tentunya kami mempunyai tanggung jawab adalah untuk mendampingi. Jadi bukan sekedar mendamping tetapi kami juga sebagai motivator dan kami juga sebagai pembimbing. Selain daripada itu kami juga dituntut sebagai penghubung antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi untuk tanggung jawab utama sebagai wali asuh ini, kami dituntut untuk membentuk karakter anak yang mungkin dari rumah mereka kurang disiplin dalam hal bangun pagi, dalam hal mempersiapkan diri mereka sekolah, dalam hal kebiasaan-kebiasaan baik mereka, itu yang kami bentuk. Kami membentuknya dari bangun tidur itu sampai mereka tidur kembali. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik kami tanamkan di asrama. Karakter anak itu penting. Di sini kita menekankan soal kedisiplinan, kejujuran, integritas itu yang paling terpenting karena walau bagaimanapun kita menganut sistem sekolah berasrama, oleh karena itu bukan saja kita sendiri tetapi kita berada bersama dengan teman yang lain. Oleh karena itu disiplin itu sangat penting sekali untuk ditekankan untuk anak-anak yang berada di asrama. Untuk cara menanamkan disiplin, kita melakukannya dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan yang konsisten.
Berkaitan dengan keamanan dan juga kesehatan siswa, kami pun ada andil di dalamnya. Kami bertanggung jawab jika anak sakit atau jika anak mengalami keluhan apapun, kami sebagai wali asuh melakukan respon cepat. Misalnya yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kami bertanggung jawab juga untuk mengantar mereka ke layanan kesehatan terdekat. Untuk keamanan, kami 24 jam berada bersama dengan mereka. Jadi kami harus memastikan bahwa keadaan mereka aman di asrama mereka. Kalau soal pengawasan kesehatan, kami juga di sini memiliki tenaga medis, sehingga anak-anak yang berada dalam asrama itu untuk penanganan kesehatan saya pikir cukup, karena ketika ada yang mengalami sakit, kita memiliki yang namanya respon cepat. Respon cepat itu dibutuhkan bagi anak-anak yang mengalami sakit, sehingga kita tidak perlu lagi harus jauh untuk mencari tempat pelayanan kesehatan, tetapi kami di sini juga ada pelayanan kesehatan. Kami juga menyediakan bidan-bidan yang standby untuk membantu di sekolah rakyat ini. Kalau boleh jujur bahwa ketika mereka memasuki situasi kondisi yang baru, tentu ada hal-hal yang seperti kita ketahui bahwa ada rasa sedih, terus ada rasa gugup, kemudian ada rasa yang kehati-hatian, karena biar bagaimanapun mereka akan memasuki lingkungan yang baru. Dan mereka belum memahami bagaimana situasi dan lingkungan yang baru, oleh karena itu terkadang ada dari sebagian mereka itu terkadang ragu, kemudian ada yang kalau kita lihat punya rasa sedih, seperti ketika mereka sering berada dengan orang tua, ketika harus bersekolah di sekolah rakyat ini, mereka harus meninggalkan orang tua dan harus tinggal di asrama. Nah, ini butuh waktu untuk bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena mereka datang dari keluarga yang berbeda, dan tentunya dengan aturan-aturan yang mereka bawa dari rumah, sehingga untuk menyamakan disiplin, menanamkan karakter, kita perlu effort juga untuk itu. Jadi anak-anak yang datang itu berbagai macam karakter. Ada yang memang sudah sadar akan aturan, tapi ada yang benar-benar datang dengan tidak mengenal apa itu aturan atau disiplin itu. Karena itu tanggung jawab kami sebagai wali asuh, kami bertanggung jawab untuk merubah kebiasaan yang mungkin dibawa dari rumah, berbeda dengan kebiasaan di asrama, itu yang kami lakukan. Untuk tantangan, saya kebetulan mendapatkan anak-anak asuh yang di jenjang SD, karena itu tantangannya lebih ke rasa rindu kepada orang tua. Namun rasa rindu itu bisa ditepis dengan hadirnya teman-teman. Kami mengalihkan dengan berbagai kegiatan yang menarik. Mungkin saya sebagai wali asuh karena basic saya adalah guru PAUD, jadi saya mengalihkan dengan bercerita, lalu mengalihkan perhatian mereka. Untuk adaptasi anak-anak di tingkat SD khususnya yang saya asuh, mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa tugas utama kami adalah pendampingan. Jadi terkait dengan hal bagaimana mengatasi soal kerinduan, kita selalu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap siswa. Kita harus sering mendengarkan setiap keluh kesah, setiap apa yang mereka inginkan, kita harus mendengarkan. Nah, ini merupakan salah satu metode yang kami pakai untuk bagaimana kita mengadakan konseling dengan siswa, sehingga apa yang menjadi beban dalam hati mereka itu mereka sampaikan. Dan kita bukan saja sebagai pendamping, kita juga menjadi pendengar yang baik. Kita juga harus menjadi seorang yang mampu untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka, sehingga mereka pun merasa nyaman
untuk melaksanakan atau untuk tetap tinggal di asrama sini. Di balik senyum Agnes, Habel, dan ratusan siswa lainnya, terdapat komitmen besar dari berbagai pihak untuk menghadirkan pendidikan yang layak bagi setiap anak. Komitmen itu diwujudkan melalui pembangunan dan penyiapan fasilitas sekolah rakyat yang dilakukan secara bertahap hingga akhirnya siap digunakan. Dari Dinas Sosial, saya pikir bahwa ini program luar biasa. Saya secara pribadi minta maaf, karena kebetulan saya dengan Pak Kabid dan teman-teman kita ikuti dari awal, dan program ini bagi kami di Dinas Sosial, bagi pemerintah Kabupaten Kupang, ini luar biasa. Karena apa? Karena anak-anak yang tadinya minta maaf, tidak sanggup untuk mengenyam pendidikan, tapi kemudian mereka disediakan ruangan yang bagi saya luar biasa. Kemudian negara hadir untuk kemudian menghadirkan anak-anak ini di lokasi sekolah rakyat. Kemudian semua kehidupan mereka ditanggung oleh negara. Karena itu harapan saya sebagai kepala dinas, program ini tidak boleh terputus. Dan melalui pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda dan semua jajaran, kami akan terus bekerja keras sehingga program sekolah rakyat ini dia tidak terputus hanya untuk tahun ini atau tahun depan dan seterusnya, tetapi ini dia harus berkelanjutan secara terus-menerus. Penyerahan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum kepada Dinas Sosial menjadi awal dari pemanfaatan fasilitas ini sebagai rumah belajar sekaligus rumah harapan bagi anak-anak yang membutuhkan. Jadi nanti operasional, kemudian pemeliharaan itu dilaksanakan oleh teman-teman Kementerian Sosial. Jadi aset yang sudah kita bangun, hal-hal yang sudah kita laksanakan di sekolah rakyat ini nanti akan kami serahkan penuh ke teman-teman dari Kementerian Sosial untuk dipelihara dan dikelola. Ya, saya berharap gitu ya, karena infrastruktur sekolah ini sudah baik begitu, jadi fasilitasnya juga sudah lengkap dengan lokasi yang sangat luas lahannya, ada 10 hektar, memang membutuhkan perawatan yang serius dari nanti pengelola. Harapan saya adalah semua barang yang ada di sini, baik bangunan maupun yang lainnya itu bisa dipelihara dengan baik, termasuk kawasan ya. Jadi kawasannya karena ini luas, mungkin memang butuh pemeliharaan yang lebih dibandingkan mungkin di daerah lain.
Meninggalkan keluarga tentu bukan pilihan yang mudah bagi Agnes, Habel, dan ratusan anak lainnya. Ada rindu yang harus mereka simpan. Ada pelukan orang tua yang kini hanya bisa mereka nantikan di waktu tertentu. Saya sangat sedih karena meninggalkan orang tua saya dan saya merasa takut karena kedepannya tidak mendapat teman baru. Namun, di balik air mata perpisahan, tersimpan tekad yang jauh lebih besar. Saya merasa sedih karena saya rela meninggalkan orang tua saya demi mau mencari ilmu untuk membahagiakan orang tua saya. Karena kedepannya kita bisa membantu orang tua kita. Mereka memilih melangkah karena mereka percaya setiap pengorbanan hari ini adalah jalan menuju cita-cita yang ingin mereka raih. Cita-cita saya adalah menjadi tentara. Saya lulus dari sekolah ini, saya ingin meraih cita-cita saya, yaitu ibu tentara. Duduk siap, gerak. Ulangi. Duduk siap, gerak. Di balik langkah kecil mereka, tersimpan mimpi yang besar. Sekolah rakyat hadir bukan hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga untuk menyalakan harapan bagi anak-anak yang sempat kehilangan kesempatan. Perjalanan mereka masih panjang. Namun hari ini, mereka telah mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan.